Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang semoga senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan satu nikmat lain yang merupakan nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling mewah yang kita miliki di dunia ini adalah nikmat waktu. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah modal di dunia ini, yang modal itu lebih mahal dari harta yang kita miliki. Nikmat waktu, nikmat yang paling banyak disia-siakan oleh kaum muslimin. Nikmat yang baru disadari nanti tatkala, ya, sebagaimana ungkapan orang-orang yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Apa yang mereka sebutkan? Apa yang mereka minta? Apa harapan mereka ketika sudah dibakar di dalam api neraka? Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, ya. Orang-orang kafir ketika dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, mereka hanya memiliki satu permintaan, atau mereka merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diwujudkan satu hal ini. Ya. Mereka mengatakan wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'malu salihan. Ya. Dan mereka berteriak, penduduk neraka ini, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini, keluarkan kami dari siksaan pedih ini, ya. Na'malu salihan, ya. Kami butuh waktu, kami butuh kesempatan untuk kemudian kami bisa beramal saleh. Dahulu tatkala kami di dunia, kami memiliki kesempatan untuk bersedekah, kami memiliki waktu untuk sholat, kami memiliki kesempatan untuk banyak beribadah, namun kemudian kami sia-siakan waktu-waktu tersebut. Ya, itu harapan mereka. Ya. Dalam ayat lain disebutkan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Berikan kami sedikit waktu di dunia untuk kemudian kami bisa beramal saleh. Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu adalah nikmat yang paling mahal dan nikmat paling mewah.
Maka kita dalam kesempatan kali ini memiliki waktu untuk bisa beribadah. Masih ada waktu untuk bisa beribadah, maka manfaatkan waktu tersebut. Jaga betul-betul nikmat tersebut. Ya. Terutama yang usianya masih usia 15 tahun sampai 40 tahun. Iya. Ini usianya berapa ini di sini? 40 tahun semua ini ya. Iya. Atau 18 tahun semua di sini. Iya. Nabi SAW menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kedua kaki manusia ya, sampai kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Ya. Tidak akan bisa kabur sampai kemudian dikuliti terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita di antara 4 pertanyaan itu, 2-nya adalah berkaitan tentang masalah waktu. An umrihi fi ma'afna, tentang usianya dihabiskan untuk apa. Ini masalah waktu. Kita punya usia lalu kemudian tidak dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka itu. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda. Ini terutama masa muda ini. Ya. Yang masih punya masa muda, perhatikan dengan baik masa mudanya. Karena setiap detik dari masa muda kelak akan dikuliti, akan diaudit langsung habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memberikan keterangan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang detik-detik yang kita gunakan di dunia, maka tidak akan bisa bergerak kedua kaki hamba tersebut. Allahu akbar. La tazulu qadama 'abdin, gitu. Tidak akan bisa bergerak sedikit pun sampai dia mampu menjelaskan setiap detik yang dia gunakan untuk apa dihabiskan. Ini masalah waktu, hadirin. Ya. Masalah waktu. Weekendnya dipakai buat apa, siangnya dipakai buat apa, malamnya dipakai buat apa, paginya dipakai buat apa. Semua akan diminta pertanggungjawabannya, diminta keterangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita ada audit di perusahaan, wah itu kalang kabut gitu kan, menyiapkan segala sesuatunya. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mengisi waktu kita, mencas keimanan kita. Sebagaimana kata Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang lain, "Ta'ala najlis nu'minu sa'atan." Kemarilah duduk untuk kemudian kita ngecas iman sebentar, sejenak, gitu ya. Bukan berarti para sahabat tidak beriman. Ya, tetapi manfaatkan waktu mereka di sela-sela kehidupan mereka bersama dengan ya kehidupan muamalah dan seterusnya, duduk sebentar ngecas keimanan kita bareng-bareng. Taib, ahibati fillah, azani Allah wa yakum, para jemaah sekalian, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang ke-17 biidznillah taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? Ihsan adalah berbuat baik. Itu namanya ihsan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan ihsan, berbuat baik, berbuat yang terbaik, ya, tidak hanya pada hal ibadah saja. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ihsan, perbuatan ihsan kepada semua urusan-urusan manusia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan perintahkan untuk berbuat ihsan. Luar biasa agama kita ini. Ya. Tidak hanya pilih-pilih, ya, berbuat ihsanlah kepada ibadahmu, adapun yang lain-lain enggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan ini umum hadirin. Bukan hanya dalam masalah ibadah. Ya. Semua urusan, semua perkara di dunia ini, ya, kita dituntut untuk berbuat yang terbaik. Allah cinta dan Allah suka kepada mereka tatkala mengerjakan sebuah urusan dilakukan dengan maksimal, dilakukan dengan profesional, dilakukan dengan totalitas, dilakukan dengan yang terbaik. Itu. Ya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang akhlak, ini muara asal pokoknya di sini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Berbuat baiklah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah Jumat. Ya, biasanya berada di paling ujung biasanya. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Ayat ini berada biasanya paling ujung. Tahukah kita artinya? Atau cuma menjadi sebuah kaset yang diulang setiap hari Jumat? Ya. Dalam surat An-Nahl ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, perhatikan baik-baik. Ya. Ini menjadi sebuah reminder setiap hari Jumat yang sangat luar biasa kalau seandainya kita memahami. Ya. Makanya kalau kita nggak paham pada saat khutbah Jumat, segera tuh buka mushafnya. Wah, ini sering diucapkan ini, sering diucapkan oleh khatib. Wah, kita harus tahu artinya ini. Ya. Jangan sampai kita menjadi kaset saja, tapi kita tidak pernah belajar dari apa-apa yang disampaikan oleh imam, disampaikan oleh khatib, gitu. Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan, ihsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan. Taib hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-17 ini dibawakan oleh sahabat Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini di hadis yang ke-17. Ya, dibawakan oleh sahabat Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu kita diminta untuk berbuat yang terbaik. Artinya apa? Ya. Kita ini dididik oleh Allah, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Semuanya, ya, di tengah-tengah kantor kita, di tengah-tengah tempat kerjaan kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pribadi yang baik dimanapun dan kapanpun. Itu, ya, luar biasa. Ya. Menjadi pribadi yang sesungguhnya, bukan pribadi yang banyak mukanya. Di depan fulan baik, di depan sini enggak, gitu kan? Di depan istrinya baik, atau sebaliknya, di depan teman-temannya baik, tetapi depan istrinya
nggak baik. Di anak pertama baik, yang kedua sebel, gitu ya, pikir sebelan. Enggak. Kita diminta untuk berbuat kepada siapapun, kepada makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya kita berbuat baik. Subhanallah. Agama mana yang mengajarkan seperti ini? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan satu contoh, fa idza qataltum, maka kalau kalian membunuh, hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh, dan kalau kalian menyembelih, hendaklah kalian memperbaiki cara menyembelih kalian. Dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membahas hadis ini, al-muallif hafizahullah taala wa matta'ahu Allah bisihhati wal afiyah membagi ke beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama hadirin dimuliakan Allah, kewajiban untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan di sini berarti melakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik, atau dalam bahasa modernnya biasa disebut dengan profesionalisme. Profesionalisme ini dituntut dalam semua bidang, dalam segala sesuatunya. Totalitas profesional ini adalah ajaran Islam. Maka sesungguhnya muslim ya, ketika berbuat sesuatu harusnya adalah profesional, menunjukkan yang terbaik. Itu ciri karakteristik seorang muslim, gitu ya. Nggak boleh asal-asalan, yang penting ngerjain. Enggak. Ketika ingin berbuat sesuatu, lakukan yang terbaik ya, pilih yang terbaik. Bukan yang penting baik, tapi pilih yang terbaik. Ya. Ini menjadi landasan dalam agama kita. Yang kedua hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk berbuat ihsan dalam segala hal ya, itu berbeda-beda tergantung pada bidangnya. Ya, tergantung pada bidangnya. Kita bisa bertanya kepada ahlinya dan melakukan aturan main di setiap bidangnya. Kemudian mengamalkan sebagai bagian dari ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muslim. Ketika diminta untuk menjadi ketua panitia, saya nggak pernah jadi ketua panitia, lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan. Ya, kita diminta untuk jaga gawang, jagain ini, bekerja ini, diberikan amanah ini dan seterusnya, lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Lalu kemudian ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari apa yang sudah kita lakukan yang terbaik tadi. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap profesionalisme itu perlu diupayakan dan diusahakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh cinta dan suka gitu ya, kepada seseorang yang ketika dia bekerja, ketika dia beramal, ketika melakukan sebuah aktivitas, an yutqinahu, tekun ngelakuinnya, profesional. Nggak asal-asalan. Allah tuh sayang, cinta banget dengan orang yang melakukan pekerjaan itu maksimal, profesional ya. Disiplin, datang tepat waktu, memanfaatkan waktu kerja dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini permasalahan yang ada di tubuh umat Islam saat ini adalah masalah profesional ya. Tekun kalau kerja gitu
ya, sesuai dengan porsinya tentunya, ya, tidak sampai membahayakan, tidak sampai menekan mudarat kepada diri sendiri. Wa hadza aslun 'amun fil ihsani fi kulli umur. Ya, hadis ini dan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan menjadi pondasi utama dalam berbuat ihsan, dalam berbuat yang terbaik di dalam setiap perkaranya. Berbuat ihsan, kata para ulama, yashmal wa af'alul ibadi wa muamalatuhu kulluha ma'al khaliqi wal makhluk. Berbuat ihsan itu meliputi segala perbuatan-perbuatan hamba dan interaksi-interaksi mereka bersama dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan sesama dengan makhluk. Lalu kemudian mu'alif memberikan beberapa gambarannya. Famin suwarihi, di antara bentuk gambarannya, bagaimana contoh praktiknya. Yang pertama adalah al-ihsanu fil ibadati lillahi subhanahu. Ya, sebagai seorang muslim, berbuat ihsan yang pertama yang harus dilakukan oleh dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal ibadah. Hati-hati. Kerjaannya bagus, tapi sholatnya enggak. Sholatnya dinanti-nantikan. Banyak enggak seperti ini? Sedikit ya? Oh, enggak sedikit. Iya. Saya kira sedikit. Kalau sedikit alhamdulillah berarti kemajuan umat Islam luar biasa, gitu ya. Saat adzan berkumandang, dalam satu waktu rapat, gitu ya. Atau lagi kerjaan, nanggung dan seterusnya. Ya. Bersikap yang terbaik bukan hanya dalam urusan pekerjaan. Saya dituntut bekerja seperti ini, totalitas dan profesional misalnya. Tapi kenapa kemudian ketika dihadapkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak bersikap profesional? Ya. Kalau diminta oleh atasannya untuk membuatkan laporan hari ini, dia bisa menunjukkan laporan di hari ini. Ya, tolong buatkan saya laporan 1 jam lagi, kita akan rapat. Dibuat, masya Allah. Dia rela untuk begadang semalaman untuk membuat laporan. Profesional ini orang, gitu ya, profesional. Tapi kenapa tatkala diminta untuk sholat berjamaah tepat pada waktunya di shaf pertama, ya, itu dinanti-nantikan. Kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang? Kan masih ada sholat zuhur kan jam 12 lebih 2, kan masih bisa jam setengah 1. Iya, kan masih bisa nanti jam 1, kan waktunya luas. Sholat jam 3 kurang 5 menit pun bisa. Ya, kalau bersama dengan atasan kita, bos kita, itu kita bisa berlaku yang terbaik dalam bekerja, menunjukkan profesionalisme dalam perusahaan. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang hamba? Allah. Ya. Berbuat ihsan dalam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita pelajari di hadis yang kedua. Di Arba'in Nawawi, masih ingat hadisnya? Sempat kita mention kalimat ihsan ini atau kata ihsan ini di hadis yang kedua. Ada yang masih ingat? Lupa Ustaz, itu sudah 2 tahun yang lalu itu, jangan-jangan itu ya. Kita ngaji udah berapa tahun di sini? Ada 1 tahun lebih? Ada ya, 1 tahun lebih ada ya. Baik, Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril, ya, ketika ditanya tentang al-ihsan, maka kemudian Nabi SAW menjawab apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Gitu. Dibaca-baca lagi hadirin ya. Murajaah lagi sampai di rumah, buka hadisnya itu. Ya. Buka hadisnya. Murajaah itu penting. Ya. Kata Nabi SAW, ihsan itu dalam beribadah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini adalah berbuat ihsan. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wujud ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian seorang hamba, ya. Salat dengan khusyuk misalnya. Khusyuk dia.
Khusyuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ikhlas, bukan lagi untuk dilihat manusia, bukan lagi mengharapkan nilai-nilai dunia. Apa yang saya dapatkan dari ketika saya salat khusyuk? Ya. Salat khusyuk ini adalah berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita salat khusyuk kembalinya kepada kita sendiri. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Ya. Kita butuh amalan kita diterima, kita butuh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah tuh ridho sama kita. Ya. Kita butuh Allah tuh cinta sama kita. Salat yang khusyuk. Ya. Sebagaimana kita juga nggak suka kalau melihat anak kita itu melakukan sebuah pekerjaan itu banyak distraksi, asal-asalan, yang penting jalanin, gitu kan? Nggak fokus, mikir ngahulem kemana wae, gitu. Lagi ngerjain sesuatu tapi mikirin yang lain, gitu, sehingga nggak maksimal dalam bekerja. Ya. Kita pingin sholatnya khusyuk, ya. Menjaga niat dalam hati, ya, menjaga niat dan hati ini perlu dalam setiap ibadah. Cara maksimalkan berbuat ihsan gimana? Jaga hati kita jangan sampai dinodai. Jangan sampai tujuan kita beribadah ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pujian manusia, mengharapkan A, mengharapkan B, mengharapkan C dan seterusnya. Karena kalau masih berlaku seperti itu, maka tidak berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa, cepat-cepat bertaubat. Ya. Manusia yang baik bukan berarti kemudian lepas dari yang namanya kesalahan, karena itu tidak ada. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Enggak ada yang bersih dari yang namanya kesalahan, enggak ada yang bersih dari namanya dosa. Ya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang melakukan kesalahan yang terbaik apa? Mereka cepat-cepat balik, mereka cepat-cepat taubat, mereka cepat-cepat istighfar, mereka cepat-cepat mengganti kesalahannya dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cepat-cepat ketika melakukan kesalahan ganti dengan melakukan kebaikan, amal saleh. Maka niscaya kesalahan tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat taubat. Ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, meskipun orang lain tidak melihatnya. Kadang-kadang kita melakukan yang terbaik itu tatkala ada manusianya. Ada dorongan motivasi pujiannya. Ya. Tapi ketika gak ada orang, ya, kita berlaku seadanya dan sesederhananya. Ini berarti belum sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam beribadah. Yang kedua, al-ihsanu ilal walidain. Gambaran yang kedua adalah berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua. Ya. Kalau hari ini kita masih memiliki kedua orang tua, ya, maka kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Wal ihsanu ilal walidaini yuradu bihi birrahma. Maksud dari al ihsan kepada orang tua adalah birrahma, berbuat bakti kepada mereka. Ya, berbuat bakti kepada mereka, mendatangkan kebaikan bagi keduanya, ya. Demikian pula perbuatan yang dapat mencegah atau menghilangkan kesulitan pada hidup mereka. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi yang terbaik. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi juga berusaha untuk mencegah atau menghilangkan kesulitan pada hidup keduanya. Ya, nganterin orang tua gitu ya.
ke rumah sakit, nganterin ke pasar, ya, bawakan apa dia punya beban, entah beban hidup atau beban apapun, ya, itu adalah bentuk ihsan kepada mereka. Ini ajaran Nabi SAW. Juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kemudian saya berbuat ihsan kepada dia? Siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat ihsan kepada dia? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ummuk, ya, thumma man, thumma ummuk, thumma man, thumma ummuk, thumma man. Baru ketiga kali adalah abu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 kali dengan sosok orang yang sama, yaitu adalah ibu. Ya, di antara kedua orang tua, ibu dan ayah, orang yang paling berhak untuk kemudian kita berbuat baik kepada dia adalah ibu. Ya, dan bapak kita itu diletakkan di letak yang paling ujung, yaitu abuk di penyebutan yang keempat. Subhanallah. Berbuat ihsan. Kadarnya antara ayah dengan ibu berbeda ternyata. Ya. Jadi kalau ada anak kita memberikan perhatian, ya, dua sama kita baik, sama istri kita baik, tapi ternyata sama istri kita lebih, nah kita ini nggak usah baperan. Ya. Kenapa? Karena memang beda porsinya. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang makna berbakti kepada orang tua, maka kemudian Al-Hasan Al-Basri menjawab, berbakti ialah engkau memberikan keduanya apa yang engkau punya. Allahu Akbar. Lihat perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dengan engkau memberi keduanya apa yang engkau punya. Kita punya apa, orang tua kita perlu ngerasain tuh. Ya. Kita punya rumah enak, kita punya makanan enak, maka sesungguhnya orang yang juga berhak untuk menikmati rumah yang enak, kasur yang enak, makanan enak kita sendiri. Ya. Memberikan keduanya apa yang kita punya dan menaati keduanya selama bukan sebuah kemaksiatan. Orang tua kita minta apa saja selama dalam hal mubah penuhi. Walaupun terkadang konyol kadang-kadang. Kadang-kadang aneh misalnya, nggak tepat waktu misalnya, itulah orang tua. Ya, itulah orang tua. Berat dalam melakukannya, upayakan sesebag mungkin. Selama kita masih bisa, selama saya masih ada, ya, maka berbuat ihsan itu kepada siapapun, termasuk orang tua dalam hal ini. Ada sebuah cerita, Ustaz Syafiq hafizahullah taala pernah memberikan sebuah kajian, ya, terkait tentang orang tua. Beliau menceritakan ada seorang anak yang kemudian membawa ibunya ke dokter, ya. Maka kemudian telah sampai di klinik, ya, diterima sampai pada satu waktu gilirannya untuk masuk. Maka kemudian dipersilahkan untuk masuk, ya. Dipersilahkan untuk masuk oleh dokter, silakan, ya. Ini siapa? Ditanya oleh dokternya. Oh, ini adalah ibu saya, ya. Sambil main-mainin sesuatu si ibu tadi, ngeliatin pandangan yang tidak fokus kemana, kanan kiri gitu, ya, pandangannya nggak fokus, ya. Sambil melihat ada TV, ya, ada TV di ruang dokter tadi. Di ruang dokter tadi ada TV yang kemudian menyiarkan Ka'bah, ya, menyiarkan Ka'bah, tawaf dan seterusnya. Sambil nunjuk-nunjuk, ya, ini kau bawa kemana kumat, katanya. Ini namanya Muhammad misalnya, seperti itu, ya. Nah, ini lagi di dokter, gitu. Lagi di dokter, kita pengen diperiksa, gitu, ya. Sambil dia lihat, kau bohong mat, katanya. Engkau janji
kepadaku katanya untuk kemudian kau bawa ke tempat yang itu. Maksudnya adalah Ka'bah tadi. Ya, umrah atau haji. Ya, bohong kau. Kenapa kau bawa aku ke sini katanya. Ya. Ditanya lagi oleh dokter, ibunya sakit apa? Gitu ya. Ternyata jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dibawa ke dokter ini adalah ibu yang gila. Dibawa oleh seorang anak. Ya. Kenapa ini katanya? Ibu saya sakit. Ibu saya gila sejak saya lahir. Ibu saya gila sejak saya lahir. Lo kok bisa katanya? Iya. Dahulu kakek saya gitu ya menikahkan ibu saya ini kepada seorang laki-laki gitu ya. Nah, kemudian hamil, kemudian diceraikan ibunya karena gila, mungkin nggak tahan dan seterusnya, ditinggalkanlah. Tapi dia lahir, bisa melahirkan saya. Kemudian saya diasuh oleh kakeknya atau neneknya. Tapi hadirin mudah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merawat ya, atau dia tumbuh besar ya, di bawah pendidikan yang baik. Kemudian mengajarkan dia untuk tetap berbuat baik kepada ibunya walaupun ibunya gila. Nangis dokter tadi. Ya. Kenapa kok masih bisa berbuat baik kepada ibumu katanya? Kadang kan ibumu gila katanya. Barangkali dia gak kenal sama kamu. Mungkin dia gak ngerawat engkau katanya. Gak memperhatikan engkau dari kecil sampai besar. Karena dia gila. Iya dokter katanya. Dia gila. Tetapi saya tetap anaknya dan dia adalah ibu saya yang harus saya rawat, ibu yang harus saya jaga, ibu yang harus saya berbuat baik kepada dia walaupun dia gila. Allahu Akbar. Maka kemudian dia keluar, si ibu tadi dikasih obat ya. Si dokter tutup pintu, dia nangis jadi-jadinya jemaah. Dia nangis jadi-jadinya. Kenapa dia punya ibu? Dia tidak diuji dengan ibu yang gila, tapi kenapa kemudian saya masih banyak kekurangan dalam merawat, dalam berbuat yang terbaik untuk ibu saya. Dia gila tapi masih tetap berbuat baik. Allahu Akbar. Ini ihsan jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pelit-pelit sama orang tua kita, jangan pelit sama ibu kita, ayah kita dan seterusnya. Dan ajarkan kepada anak kita pun demikian. Ya. Termasuk bagian dari berbuat ihsan adalah menunjukkan adab dan tata krama di hadapan kedua orang tua kita. Kita lihat bagaimana jawaban Ali Zainal Abidin ketika beliau ditanya oleh seseorang, mengapa engkau tidak pernah makan sepiring dengan ibumu? Maka beliau kemudian berkata, aku takut tanganku menyentuh makanan yang sudah lebih dahulu dilirik oleh ibuku. Jika itu terjadi, aku takut jatuh dalam kedurhakaan. Allahu Akbar. Zainal Abidin gak mau ditanya, kenapa kok gak mau makan sama sepiring sama ibumu gitu. Maka beliau menjawab, ya, saya khawatir kalau saya nyentuh makanan yang sudah lebih dahulu dilirik oleh ibu saya. Jika itu terjadi, aku takut itu masuk ke dalam kedurhakaan. Coba lihat hari ini, ada nggak yang seperti ini? Nggak ada. Ya nggak ada. Udah ada makanan masih katwe dulu gitu ya. Ditawarin mah udah masuk ke mulut, baru tawarin, ayo mangga gitu ya, silakan gitu. Orang tuanya mah cuma ngeliatin, seneng ngeliatin anak kayak gitu. Ya. Padahal sesungguhnya ibu yang harus diutamakan atau orang tua terlebih dahulu. Saya sering ajarkan kepada anak saya. Ya. Kalau dalam sebuah meja makan, dilihat makanannya mana yang kamu sukai, tanya dulu sama orang tua. Ayo tawarin dulu, pulang. Ayo ambil dulu, ayo ambil. Sampai diambil, baru antum ambil. Ini akhlak. Ini adalah berbuat ihsan. Ajarkan kepada anak-anak kita seperti itu. Ya. Jangan sampai kemudian orang tua menyaksikan makanan enak dan kemudian ya sudahlah buat anak saja. Ya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ketika kita berlaku demikian, maka insya Allah keturunan kita akan memperlakukan kita seperti itu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan? Itu.
contohkan terlebih dahulu kita punya orang tua gitu. Pertama kali contohkan, fadhal Umi, Abi misalnya, ayah, fadhal makan dulu ini. Udah selesai, stop, jangan ada yang makan dulu sampai ibu dan bapak, kakek dan nenek makan baru kita makan. Tentunya ini sedikit aneh dengan masyarakat kita barangkali ya, tapi ini perlu dilakukan ya, perlu dicontohkan. Baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan yang ketiga adalah ihsan ila zaujati wal aulad. Kalau tadi kepada Allah sudah, kemudian yang kedua adalah kepada orang tua, dan yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Ya. Kita diminta untuk tidak menjadi manusia yang egois. Ya. Kita harus rela memberikan apa yang kita punya kepada orang tua kita. Kita harus rela mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk orang tua kita. Mengorbankan apapun yang kita miliki untuk ibu dan orang tua kita. Itu. Dan yang ketiga, kita diminta untuk kemudian tidak menjadi manusia yang egois sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga yang harusnya pinginnya selalu dilayani yang maksimal. Ya, tapi kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ihsan ila zaujah wal aulad. Berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anak kita. Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ashiruhunna, dalam firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang baik yang banyak padanya. Berbuat ihsan yang wajib ditunaikan kepada istri dan anak-anak adalah dengan memberikan hak-hak mereka. Berbuat ihsan yang paling utama adalah dengan memberikan hak mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggauli pasangan kita dengan baik. Berikan hak-hak mereka. Apa nih haknya istri? Apa haknya anak kita? Gitu kan? Itu sering disampaikan sebelum kita nikah. Betul atau tidak? Ya, atau sudah lupa ini? Ya, akad yang dahulu puluhan tahun yang lalu, gitu ya. Kita berakad kepada mertua kita terhadap istri kita, itu tuh. KUA selalu ngingetin itu tuh. Ya. Apa? Akan menggauli dengan baik. Bukan menggauli di dalam kasur saja, enggak. Tapi 24 jam berlaku yang terbaik untuk istri kita. Ya. Nabi SAW secara khusus kemudian memberikan wasiat kepada kita. Kata Nabi SAW, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innaha hunna awanun indakum. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap wanita. Dalam hal ini adalah istri kita. Ya. Itu karena mereka adalah tawanan kalian, maksudnya yang harus kita jaga. Ketahuilah kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Lalu kemudian disebutkan hak-hak yang perlu ditunaikan sebagai seorang suami kepada istrinya. Termasuk yang paling urgent adalah di antara haknya istri yang harus kita tunaikan adalah mendidik agama istri dan anak-anak kita. Mendidik agama istri dan anak-anak kita bukan hanya tanggung jawabnya para ustadz, para kiai. Udahlah kamu ngaji aja di sana, gitu ya. Enggak. Kita sebagai seorang suami perlu belajar, dan kemudian setelah belajar ada kewajiban selanjutnya adalah mendidik istri kita. Ya. Bukan mendidik sesuai dengan hawa nafsu, tapi mendidik dengan ilmu. Ya. Didik. Sesibuk-sibuk kita dengan pekerjaan, sempatkan sampaikan sesuatu. Sempatkan untuk kemudian mencontohkan kebaikan kepada mereka. Ini udah sibuk, kemudian urusan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada istri untuk anak-anak kita. Udah.
Iya betul, ibu, istri kita itu adalah madrasah untuk anak-anak kita. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa kita sebagai kepala rumah tangga bertugas sebagai kepala sekolahnya, ya, bertugas sebagai kepala sekolahnya. Tidak boleh membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan saudara-saudaranya. Ini juga bentuk berbuat ihsan kepada mereka dengan tidak membanding-bandingkan. Nah, kenapa kamu kayak nggak kakak? Kok kamu nggak sama seperti adik? Tulut adiknya itu. Tugas kita tatkala mereka melakukan kesalahan adalah luruskan, tanpa kemudian harus dibanding-bandingkan. Ya, berbuat adil dalam pembagian dan pemberian dan sebagainya. Ya. Di antara anak-anak, ada anak laki-laki, ada perempuan. Pahala menunaikan hak anak perempuan jauh lebih besar daripada anak laki-laki. Ya, karena pahala seperti ini tidak disebutkan bagi anak laki-laki. Ya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ja'atni imra'atun ma'ha ibnatan tas'aluni falam tajid 'indi ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha faqassamtuha baina ibnatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Ya, bagi yang punya anak perempuan atau di dalam keluarganya semuanya anak perempuan semua, Ustaz, belum dikaruniai anak laki-laki, maka jangan bersedih hati, karena sesungguhnya anak laki-laki dan anak-anak perempuan itu sama, yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Terlebih lagi anak perempuan ada keutamaan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita bersama dengan dua perempuannya pernah datang kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian si ibu tadi meminta kepadaku makanan, namun aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan melainkan satu buah kurma. Allahu Akbar. Ini istri Nabi, iya, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada orang yang datang kepada beliau meminta makanan, lalu kemudian beliau tidak memiliki makanan sedikit pun kecuali hanya satu kurma. Alhamdulillah. Ya. Kemudian aku memberikan kepadanya dan membagi untuk kedua anaknya. Diterima satu kurma itu dikasih. Artinya apa jemaah? Gak pelit punya satu kurma itu. Dia punya satu kurma. Ya? Enggak deh, cuma satu kurma, udah cari yang lain aja. Saya cuma punya satu kurma. Tetap dibagi. Bunda Aisyah itu terkenal dengan dermawan yang luar biasa. Walaupun beliau hanya punya sedikit, tetap dikasih sama beliau. Kasih makanan satu kurma. Dan luar biasanya tatkala diberikan kepada si ibu tadi itu memotek kurma tadi menjadi dua, dibagi untuk kedua anaknya. Ya. Setelah itu wanita tersebut bangkit lalu beranjak keluar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan aku pun kemudian memberitahukan peristiwa yang baru saja ku alami. Ini maksudnya Bunda Aisyah. Beliau kemudian bersabda, ya, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu karena keberadaan anak-anak perempuannya, lalu kemudian ia berbuat baik dan berlaku baik terhadap mereka, maka mereka akan melindunginya dari api neraka. Kalau punya anak perempuan 1, 2, 3 semuanya perempuan, gak ada laki-lakinya, dia jaga betul-betul tuh si ayah, dijaga betul-betul anak perempuannya tadi, mulai dari kecil tumbuh besar, dididik dengan baik, ya, sampai kemudian dia menikah dengan orang yang tepat, orang yang soleh, ya, kunna lahu sitran minan nar, ya, maka kelak mereka akan menjadi pelindung untuk kedua orang tuanya dari api neraka. Allahu Akbar. Maka yang punya anak perempuan hari ini bahagia dengan hadis ini. Saya punya amanah yang harus saya jaga, ya. Ada penekanan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hak-haknya anak perempuan. Disebabkan karena apa? Karena umumnya anak-anak perempuan itu lemah, ya, termasuk dalam menyelesaikan beberapa urusan, berbeda dengan anak-anak laki-laki. Sehingga perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak perempuan kita, ya, memperhatikan anak-anak perempuan kita itu lebih dibandingkan anak laki-laki.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa disebutkan ya anak perempuan sebagai ujian karena sebagian manusia utamanya di zaman jahiliyah keberadaan anak perempuan itu membenci anak-anak perempuan. Kenapa anak perempuan itu dibenci di zaman jahiliyah? Karena mereka tidak bisa menghasilkan apa yang diharapkan oleh orang tuanya, nggak bisa kerja, udah aja di rumah, menjadi beban buat orang tuanya, ya, menjadi beban buat orang tuanya. Ini dulu zaman jahiliyah. Sehingga mereka gak suka tuh kedatangan anak perempuan, kehadiran anak perempuan. Kenapa? Mereka punya perdagangan nih, gak bisa anak perempuan berdagang, keluar jauh-jauh ke negeri Syam dan seterusnya, gak bisa, ya, gak bisa. Sehingga di rumah dididik sama dia, ya, menurut zaman jahiliyah menjadi beban buat mereka. Oleh karena itu syariat Islam datang untuk mencela hal ini dan memotivasi kita untuk memelihara anak-anak perempuan, dijaga betul-betul anak perempuannya. Jangan sampai anak perempuannya justru menyeret kedua orang tuanya ke dalam api neraka disebabkan karena kita abai terhadap mereka. Nggak diperhatikan masalah kerudungnya, udahlah biarin aja, ntar aja kalau udah dewasa baru tuh. Nggak diperhatikan masalah sholatnya, ya. Nggak diperhatikan tuh masalah haidnya, gitu kan? Perhatikan itu, ya. Tapi hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bisa baca semuanya, ya. Ini masih ada beberapa lagi terkait diantaranya adalah ihsan kepada sahabat atau kerabat, kemudian ihsan kepada tetangga, ya, kemudian ihsan kepada binatang, ya, ihsan kepada binatang. Ada satu cerita disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah itu pernah masuk ke dalam sebuah rumah, ya, rumah yang dipagari, ada pagar, lalu kemudian masuk beliau. Ini milik seorang Ansar. Maka kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan ada seekor unta. Falamma ra'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanna wa dharafat aina. Perhatikan apa yang menarik di sini. Ketika si unta itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, dilihat oleh unta yang datang adalah Nabi, maka kemudian si unta itu menangis, berlinang air mata si unta tadi. Ya. Anna wa dharafat aina. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakat. Ketika melihat unta ini sedang sedih gitu ya, intinya ngadu lah kepada Nabi itu. Nabi SAW kemudian mengusap si unta tadi, diusap kepalanya, diusap, ya, sampai kemudian akhirnya dia tenang, ya, udah tenang. Faqala, baru kemudian Nabi SAW mengatakan, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik dari unta ini? Siapa pemilik dari unta ini? Faja'a fatan minal ansar, kemudian datanglah seorang pemuda dari Ansar mengatakan, li ya Rasulullah, saya yang punya ya Rasulullah. Faqala afala tattaqillah fi hadhil bahima allati mallakaha Allahu iyyaha. Ya, wahai pemuda, tidakkah engkau ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ini, binatang ini, unta ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, titip kepada engkau. Tidakkah engkau bertakwa kepada dia? Maksudnya adalah, kok gak dipelihara sih gitu, gak dijaga, gak dikasih makan katanya. Lalu kemudian beliau melanjutkan, fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, katanya. Unta ini baru saya mengirimkan pesan kepada saya, ya, dia itu ngeluh, dia itu kelaparan. Unta ini kelaparan, lalu kemudian engkau manfaatkan dia, diforsir sampai akhirnya dia tuh kering, kurus, letih, capek, ya, digunakan berlebihan dari kadar. Dia punya kekuatan si unta ini. Akhirnya kemudian dia menangis mengadu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, dalam urusan unta aja. Kita punya ayam, jaga tuh baik-baik ayamnya, ya. Punya burung, dijaga betul-betul burungnya. Tapi hati-hati ya, kemudian jangan seharian pegang burung. Ya, ini permasalahan nih bapak-bapak ini ya. Sampai ibu-ibunya kesal gitu, si bapak yang megangin burung, wae gitu ya. Iya pensiun, tetap dikasih makan sewajarnya. Ya, ini dalam urusan binatang kita tetap harus berbuat baik. Semut itu, ya, ngeliatin anak mitasin semut itu jangan dibiarin. Ya, kan suka iseng gitu ya, semut lewat dipites masih anak gitu. Ya, udah dipites, dicopot-copotin satu-satu. Nah itu langsung diingatkan, nah
itu adalah binatang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semut yang tadi, ya. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi engkau. Ini pelajaran jemaah. Ya. Binatang apapun kecuali binatang tersebut ya membahayakan dia, nyamuk, ya boleh dipukul. Gitu ya. Tapi kalau seandainya nyamuknya nggak ganggu juga jangan dipukul. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Mohon maaf kita tidak bisa membahas semua karena pembahasannya cukup panjang. Walaupun ini sederhana, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anda pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.